Super Viewers, kembali lagi di Denkes Super Show, your extraordinary podcast. Denkes Super Show merupakan program Departemen Info yang bertransformasi menjadi lebih atraktif dalam sebuah talk show. Nah, sebelumnya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku Zahra Kamila Ramadanti dari 2023 sebagai host pada episode kali ini bersama Teteh-Teteh, itu Teh Levana dan Teh Naura. Boleh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, Teh? Boleh dari aku dulu ya. Nama aku Levana Maharasi dari angkatan 2021. Hai semuanya, nama aku Naura Kanzami Sulzefanya, biasanya dipanggil Teh Naura, dan aku dari angkatan 2001 juga. Oke, Teh Levana dan Teh Naura nih, hari ini kita bakal bahas Pilmapres 2024. Nah, apa sih motivasi Teteh buat ikut Pilmapres tahun ini, kayak ikut lomba gitu, Teh? Apa motivasi Teteh? Oke, dari aku dulu ya mungkin ya. Jadi apa sih sebenarnya motivasi aku buat ikut lomba dan sebagainya? Sebenarnya sejauh ini aku nggak terlalu mikirin tentang gimana aku dapat hadiah atau menang, tapi gimana caranya aku bisa dapat pengalaman yang mana nantinya bisa jadi suatu tambahan lah buat di CV ataupun nanti di pengalaman kerja yang akan datang gitu kan. Dan itu pasti akan punya value tersendiri gitu. Makanya aku termotivasi buat ikut lomba dari situ. Kalau kalian gimana nih? Kalau motivasi aku ikut lomba atau kompetisi itu tuh pertamanya emang termotivasi sama angkat teteh yang sebelumnya juga kan, kayak ikut-ikut lomba, entah itu lomba poster, video ataupun karya tulis ilmiah gitu kan. Dan terus emang motivasinya juga pengen gitu kalau selama kuliah ini tuh nggak hanya cuman akademiknya saja gitu untuk yang didapatkan dari diri aku. Cuman emang pengen dapat juga dari lomba-lomba, terus nantinya juga kan kalau misalnya kita lomba apa kalau misalnya menang itu kan bisa jadi manfaat juga kan buat kita sendiri, entah itu materi ataupun yang lain gitu kan. Terus biar memotivasi juga buat adik-adik kita nanti kayak ngelihat kita berdua, dan supaya berharapnya adik-adik kita nanti juga ikut bisa melanjutkan apa yang kita udah raih gitu. Ya, adik-adik bisa dicontoh ya dari Teh Levana dan Teh Naura buat jadi Pilmapres tahun selanjutnya atau tahun ini ya, Teh ya. Oke, gimana sih planning selanjutnya buat ikut lomba atau kompetisi gitu, Teh, di tahun ini atau tahun berikutnya? Kalau planning itu buat kompetisi berikutnya emang karena aku tahun ini bakal insya Allah gitu ya, kalau misalnya emang nanti ada kesempatan buat aku bakal ikut lagi kompetisi yang internasional yaitu SED 2024. Insya Allah nanti bakal diselenggarakannya itu di Kuala Lumpur, Malaysia. Tapi kita berdua juga emang Naura juga ikut juga ya dalam lomba ini. Jadi mungkin planningnya itu sih kayak misalkan nyiapin apa yang harus disiapin, kayak misalkan kita bikin abstrak, bikin produknya yang nanti akan bisa dibawa ke sana. Terus kemarin juga kita berdua udah lumayan bikin desain untuk buat dibawa ke sana produknya. Terus kita juga udah survei juga ke tempat-tempat yang nantinya kita bakal bekerja sama yang kita bakal bikin produknya tersebut sih. Wah, keren banget nih. Boleh dong Teh ceritain pengalaman seru atau pengalaman haru gitu selama ikut kompetisi gitu, Teh? Oh, kalau dari aku dulu nih mungkin ya. Kalau pengalaman harus selama ikut kompetisi itu sebenarnya lebih kayak, kan kita tahu kalau matriks jadwal akademik kedokteran gigi itu padat banget kan, dan itu tuh bakal nyita waktu banget buat persiapan lomba dan lain-lain, belum lagi masalah perizinan dan sebagainya. Kalau percabangan lomba yang biasanya aku ikutin itu lebih ke akademik memang gitu, LCC dan sebagainya, karena aku nggak pinter tuh edit dan sebagainya. Jadi itu perlu juga tuh buat teman-teman semua mungkin nyari passion teman-teman di mana gitu. Kalau teman-teman tertarik dunia akademis, lomba-lomba akademis silakan, tapi kalau misalnya memang lebih ke entertainment, biasanya lomba video dan poster itu banyak gitu. Dan kalau perasaan harus sih sebenarnya kalau kita menang gitu kan, itu kayak bener-bener kebayar gitulah capeknya dan sebagainya. Juga perasaan sedih juga pasti adalah kalau misalnya kita kalah atau gimana. Cuma it's okay gitu kan, kalau menang bonus, kalau kalah juga sebagai pengalaman, jadi nggak ada salahnya gitu buat nyoba. Kalau Rifana gimana tuh? Kalau perasaannya di Pilmapres tahun ini ya, rasanya senang banget sih, kayak misalnya emang dipercaya gitu sama salah satunya dari bidang 3, Dr. Heri, percaya buat aku sama Naura untuk maju jadi Pilmapres tahun ini. Terus emang perjalanannya emang gak mudah ya buat jadi Pilmapres. Sebenarnya ya kalau misalnya mau jujur aja, aku tuh emang gak ada niatan buat jadi Pilmapres sih sebenarnya, cuman karena emang Dr. Heri percaya kita berdua untuk bisa, jadi insya Allah
kayak senang gitu, kayak bersyukur gitu kalau misalnya dokter dari bidang 3 itu percaya sama kita jadi Pilmapres tahun ini kayak gitu. Oke. Gimana teh perasaan teteh jadi Pilmapres tahun ini? Kita Naura boleh? Oh, kalau dari aku ya gimana perasaannya jadi Pilmapres, sebenarnya itu agak spontanitas juga ya kepilihnya gitu, dan sebenarnya ada beberapa aspek yang memang dipertimbangkan sama bidang 3. Yang pertama pasti rasa bangga dong gitu, karena dari sekian banyak mahasiswa yang ada yang terpilih kita gitu. Jadi itu adalah suatu keistimewaan juga buat teman-teman semua nih, nanti kalau misalnya kepilih, nanti ya amin ya kalau kepilih jadi Pilmapres gitu. Jadi rasa bangga tentunya ada, terus rasa sedih juga ada ya, karena kita harus benar-benar manage waktunya gitu, karena belum lagi kita udah mulai mahasiswa tingkat akhir, waktu itu juga udah diterjang sama skripsi gitu kan. Bahkan ini pun agak menghambat kita buat lomba juga, karena memang kita harus selesain skripsi buat usulan penelitian dulu kan sebelum skripsinya beres gitu. Jadi memang harus nyusun-nyusun dulu baru boleh punya free time buat lomba, belum lagi nanti diberbadir sama penelitian dan sebagainya gitu. Kalau dari perasaan aku sih itu aja sih, lebih ke kayak bangga dan sedih. Jadi sebenarnya kayak ya udah tumpangin dia aja perasaan mah gitu. Oke. Wah, keren banget nih Teh Nara dan Teh Revana bisa memanage ya, walaupun kuliahnya sibuk tapi bisa menyeimbangkan gitu ya buat jadi Pilmapres gitu kan. Nah, ada nggak sih Teh harapan untuk yang lain atau ada motivasi sedikit buat penonton nih Teh? Kalau harapan untuk mungkin ya yang paling terdekat sama kita ya, untuk adik-adik kita secara angkatan 2022, 2023 dan selanjutnya, mungkin harapannya bisa melanjutkan apa yang kita udah raih, terus kayak semangat aja kuliahnya di FKG, terus perbanyak kegiatan di luar akademik juga, karena emang akademik itu penting, cuman ikut lomba-lomba juga itu tuh menurut aku penting juga gitu, soalnya buat kedepannya kita misalkan mau kuliah lagi, kita mau ikut beasiswa, itu tuh apa yang kita udah dapat, misalnya kita menang dari lomba itu tuh bisa di-apply untuk beasiswa kita nanti kuliah misalkan S2 ataupun yang lain kayak gitu sih. Kalau harapan dari aku sih pertama sebagai memang yang diamanahkan sebagai Pilmapres, juga sebagai angkatan tertua mungkin ya gitu ya. Sebenarnya harapannya banyak buat adik-adik kita. Pertama gitu, akademik itu harus benar-benar ditunjang sama kalian. Terus juga berbanyak, jangan terpaku sama akademik doang, benar gitu. Tapi juga harus banyakin pengalaman, mungkin melalui organisasi atau dari lombanya gitu kan. Baik akademik maupun non-akademik, karena itu benar-benar jadi value tambahan gitu. Jadi mumpung masih muda, masih awal, jadi perbanyaklah pengalaman, karena waktu tuh gak bisa diulang gitu. Jadi ya sekalinya kalian udah maju, ya maju aja terus gitu. Jadi mau ngeriset lagi, harusnya aku dulu ikut lomba dan sebagainya, juga gak bisa gitu. Jadi jangan sampai apa yang kalian lakukan itu dengan penyesalan gitu lah intinya. Pokoknya perbanyak lomba dan perbanyaklah prestasi. Oke, semoga harapan Teh Revana dan Teh Naura tercapai ya, dan semoga buat aku dan penonton-penonton lainnya bisa jadi Pilmapres juga, bisa jadi mahasiswa berprestasi juga buat di FKG. Nah, terima kasih Teh Revana, Teh Naura. Gak kerasa kita udah nyampe penghujung di acara ini. Makasih ya Teh udah nyempetin dateng, udah mau juga ikut di podcast dan cast pada episode kali ini. Oke, aku Zahra Kamila Ramadanti pamit undur diri. Makasih banyak.